Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah minggu ke-13 mata kuliah Teknik Laboratorium Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB. Topik kita minggu ini adalah aplikasi NIRS untuk monitoring kualitas pakan. Setelah mempelajari topik ini, Anda diharapkan mampu mengenal jenis-jenis NIRS dan penggunaannya dalam bidang nutrisi dan teknologi pakan. Subtopik yang akan kita diskusikan minggu ini adalah tentang jenis-jenis NIRS yang dipakai dalam bidang nutrisi dan teknologi pakan, penggunaan NIRS untuk pengontrolan kualitas di pabrik pakan, manfaat penggunaan NIRS, dan penggunaan NIRS untuk riset nutrisi dan teknologi pakan. Terdapat banyak jenis NIRS yang dapat digunakan dalam bidang nutrisi dan teknologi pakan, baik di laboratorium, di gudang, di jalur produksi pakan di industri maupun di lapang. Slide ini memperlihatkan berbagai jenis spektrometer dari perusahaan Bruker. Pada slide berikutnya akan diperlihatkan jenis-jenis NIRS yang diproduksi oleh Bushi. With the near-infrared technology from Buchi for pharmaceuticals, food and feed, or chemicals, you will revolutionize your analysis from incoming inspection to final inspection. Within seconds, you can determine numerous parameters for your sample. Also outside the laboratory, during incoming inspection or in production, you will increase the efficiency of your processes. The NIR instruments from Buchi are easy to operate, have a robust design, and reduce sampling and tedious sample preparation. Pocket Sensor tells users chemical makeup of almost everything. An Israeli company has developed a small molecular sensor that is able to read and analyze the chemical composition of daily objects, ranging from fruit to medicine. Skio is a pocket spectrometer developed by an Israeli company. When the sensor radiates near-infrared light on a particular object, billions of photons are emitted and make their way into the object's molecules. If a photon with matching energy hits the vibrating molecules, it will disappear. By analyzing the disappeared photons, the mini spectrometer can gauge the chemical configuration of objects. After a scan, the device sends the information to a database.
The result will then be transmitted to the user's smartphone in real time. The device has a wealth of potential uses, including detecting hydrogen levels in plants and checking for substances such as date rape pills in a drink. The developers said the sensor will be more useful as time passes, as the developer is still building a database of objects. Pengontrolan kualitas di pabrik pakan dapat dilakukan pada saat bahan baku datang, pada saat proses, pada saat pendinginan, dan pada saat hasil akhir dari pencampuran atau pelet. NIRS bisa ditempatkan pada keseluruhan jalur pengontrolan tersebut. Dengan NIRS inline, pabrik pakan dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga serta dapat meningkatkan keuntungan dengan mengkoreksi secara langsung jika terjadi kesalahan sebelum permasalahan membesar. NIRS memiliki banyak sekali manfaat dan dapat digunakan di berbagai lokasi seperti di laboratorium, di pabrik, maupun di lapang. Penggunaan NIRS bisa secara online, inline, offline, maupun offline, tergantung pada kondisi pabrik dan manfaat teknologi NIRS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Penggunaan NIRS secara online memungkinkan menganalisis pakan dari tempat yang berjarak. Hal ini baik bagi bahan-bahan yang berbahaya seperti soda pada alkali pretreatment untuk biji-bijian, yang sering digunakan pada pakan ruminan yang sekaligus dapat berfungsi sebagai buffer. Penggunaan secara inline dapat mengontrol dan mensortir bahan baku atau produk setengah jadi yang tidak sesuai dengan spek yang diinginkan, dan melakukan tindakan korektif. NIRS offline, pekerja dapat memeriksa NIRS pada berbagai tahapan produksi. NIRS offline, pekerja dapat membawa sampel ke laboratorium. Penggunaan NIRS offline lebih murah secara investasi karena hanya membutuhkan satu alat, namun kurang praktis karena harus membawa sampel keluar jalur produksi. Manfaat NIRS jika digunakan untuk mengontrol kualitas bahan baku antara lain dapat mengontrol kualitas bahan baku yang datang sehingga bisa mensortir grade pakan berdasarkan kualitasnya dan dapat membuat formulasi yang lebih akurat berdasarkan real-time data. Penggunaan NIRS juga dapat mencegah polusi dengan penurunan penggunaan N yang berlebihan jika diformulasikan berdasarkan data yang tidak akurat.
Pengontrolan bahan baku yang datang dengan cepat dapat meningkatkan posisi tawar terhadap supplier. Pabrik dapat menentukan menerima atau menolak bahan yang datang berdasarkan kualitas yang dibutuhkan, atau meminta potongan harga jika barang yang dikirim lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang dijanjikan. Manfaat niche dalam pengontrolan selama proses produksi adalah dapat melakukan tindakan koreksi secara langsung pada ketidakhomogenan kualitas bahan yang memasuki jalur produksi atau ketidaksesuaian produk kantara. Jika dilakukan dengan nearest inline, maka pengontrolan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh sistem. Namun, untuk ini perlu dipilih kriteria yang paling penting dalam melakukan sensor tersebut, karena multiple kriteria dapat membingungkan sistem. Manfaat NIRS pada pengontrolan produk akhir adalah dapat dilakukan dengan memeriksa semua produk yang dihasilkan sebelum dimasukkan ke dalam truk, atau dapat juga dilakukan pada saat pendinginan produk. Hal tersebut dapat meyakinkan untuk mengirimkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan pengontrolan secara bertahap, diharapkan pencegahan bahan rusak dan produk yang ditolak dapat dilakukan, sehingga tidak perlu memanggil produk gagal dari lapang. Hal ini meningkatkan reputasi perusahaan dan menghemat biaya. Slide berikut memperlihatkan beragam penggunaan NIRS dalam riset nutrisi dan teknologi pakan, dimulai dari analisis kualitas hijauan dan pastura, analisis pakan dengan menggunakan portable NIRS, riset penyimpanan pakan dan pemalsuan pada bidang industri, penggunaan NIRS menggunakan hyperspectral data yang dipasang pada jalur produksi, komposisi asam amino, enzim, analisis nutrisi, kecernaan, kandungan asam lemak, susu, dan pemalsuan susu berdasarkan kandungan komponennya. Penelitian NIRS menggunakan NIRS akan terus berkembang untuk menghasilkan inovasi-inovasi penggunaannya secepat perkembangan NIRS itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video lecture ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda tentang teknik laboratorium dan penerapannya di industri pakan.